keluarga saya terutama tidak pengen ketemu lagi sama Maya. Keluarga besar saya. Gitu. Makanya kenapa alasan tidak mau datang ke Bali, karena keluarga besar saya tidak mau bertemu dengan Maya lagi. Gitu. Udah muak gitu. Tapi itu kan nggak bisa dimasukkan ke dalam pengadilan. Karena apa? Karena itu nggak sah. Yang boleh melakukan itu hanya polisi, gitu. Tapi Pak, benar Pak yang sama dengan salah satu bos seleksi swasta. Ya bener, ngapain saya bohong? Itu bener. Dari kabarnya juga istri dari si bos itu juga sudah mengetahui. Sudah tahu, kalau enggak kan nggak mungkin di blacklist. Sebelumnya kan beliaunya kan ada di acara TV tersebut banyak, tiba-tiba di blacklist. Dan itu sempat pihak istri sempat ngobrol juga sih. Enggak, ngapain? Bener nggak sih Pak sampai kayak digugat itu kalau nggak salah di beritanya Pak itu sampai digugat itu kalau nggak salah. Enggak ada. Tadi kan netizen banyak yang mengucap Pak Den. Capek nggak sih Pak? Capek nggak sih atau gimana, kesel nggak sih? Ya enggak lah. Kan saya suka cerita di Instagram. Kalau ada kita lagi ngopi-ngopi di rumah Pondok Indah besar, terus tiba-tiba ada orang di pinggir jalan lewat, goblok lu, tolol lu, masa marah? Biasa aja. Pak De, berarti yang talak 3 kan Desember Pak De. Ini Yes. kejadiannya kan dari September sampai November Pak De. Itu adalah akumulasi dari sekian Iya dong. masalah sebelumnya. Ini ya. Berarti ini enggak, sebenarnya talak 3 gara-gara bukti D, C, D, E, F, G, H, I, Z. Oh, ini baru A Pak De. Ini baru ABC kan, ini kan baru ABC gitu. Setelah itu saya dapat bukti yang pernah saya play buktinya, sebuah pengakuan yang juga direkam diam-diam. Waktu itu kan lagi ribut nih. Nah, waktu itu Silet kan belain Maya banget waktu itu, ya kan? Dengan Yeni Judikanya, dengan Indigonya. Yeni Judika itu, nanti boleh tanya sama Yeni Judika. Yeni Judika itu pernah mendengar pengakuannya Maya. Tapi dia tidak mau memberitakan. Lucu ya? Yang mana tuh Pak Den? Pengakuannya Maya. Yang mana? Direkam, ada. Tanya aja sama Yeni Judika. Jadi saya sudah tawarkan Silet dan Yeni Judika. Nih, kamu kan suka berita yang menarik nih, saya kasih rekaman suaranya Maya mengaku telah tik. Nggak mau nayangin. Karena apa? Karena kalau dia tayangin pasti dia dipecat. Sama bukannya dia yang dipecat, Indigonya yang dipecat. Indigonya yang di-cut. Gitu. Jadi ini it's all about business gitu. Kenapa Maya dibela sama Silet dan lain-lain? Kenapa sampai bikin konten supaya jadi semuanya itu bohong semua. Maya naik pagar, katanya rumah dikunci. Itu memang settingan konten yang dibuat oleh Silet supaya jadi drama. Padahal rumah saya sampai sekarang lo nggak pernah, kan wartawan kan sering, sampai sekarang masih di rumah saya sering kan nongkrong. Pernah nggak dikunci di gembok rumah saya? Nggak pernah, seumur-umur nggak pernah. Jadi sengaja emang disuting sama Silet naik pagar supaya susah. Nanti ulang tahun pelukan sama Al pakai lilin, seolah-olah tidak. Itu settingan semua yang dibuat oleh Silet. Dan beberapa production house yang punya relasi ke TV swasta tersebut, karena kalau nggak memberitakan yang mereka mau ya dipotong kontraknya, diputus kontraknya sama TV tersebut gitu. Tapi Pak De, kalau mungkin boleh tahu, mungkin sudah di surat itu atau bagaimana awal mula Pak De mengetahui ada perselingkuhan ini seperti apa sih Pak De? Ya kita namanya suami ya, kan telepon kan bisa. Waktu itu masih pakai telepon biasa, telepon rumah, masih ada telepon rumah. Ya biasa namanya suami ya, pasti ada telepon di relay percakapan kita dengar gitu. Waktu itu inisialnya Mbak Citra. Oh, siapa nih Mbak Citra ini? Oh, gitu. Dari situ. Enggak, dia cerita sama temennya soal Mbak Citra. Pada ini kan tadi ngomong-ngomong soal komentar negatif dari netizen. Ini bahasnya kan ke Instagramnya Safera. Mungkin Safia. Bright Night. Ya, gitu mah.
Mungkin ada dari Safia sendiri udah ada omongan ke Pade nggak sih, cerita-cerita? Ya sudah kan, waktu di Instagram yang saya peluk via saya rangkul, saya bisikin itu kan saya udah cerita semuanya. Jadi ya, dan beberapa pernah kita tangkap kan dengan polisi kan, dengan cyber kan gampang nangkap apa, nangkap orang-orang komen yang jahat-jahat itu kan gampang. Ketika kita mau tangkap orangnya miskin banget, kasihan, akhirnya kita nggak jadi, dan biarin deh gitu. Jadi memang Indonesia ini memang kita harus naikkan gizinya, naikkan pendidikannya, karena semua rata-rata yang begitu tuh rata-rata yang memang miskin, ekonominya, sekolahnya nggak tinggi, jadi mereka nggak bisa membedakan antara baik dan jahat. Itu sebenarnya kondisi yang sangat serius banget. Tapi Pade capek nggak sih, maksudnya banyak komentar negatif ke Pade Dadi, ke keluarga, Nggak banyak yang apa-apa. mendukung namanya, padahal Pade sendiri memegang bukti. Nah, bukti ya nggak sampai apa-apa. Itu kan kalau dalam Islam kan kita kan mendapatkan manfaatnya gitu, tempat pahalanya. Itu. Pade, ini kan bisa dibilang juga kayak setiap menikahkan anak Ya, ada karena drama. setiap menikah kan selalu ada drama, ya kan? Kalian ingat waktu siramannya Al kan tidak diliput TV, nggak ada tuh tangis-tangisan. Waktu siramannya Al, waktu Al sungkem sama bundanya, nggak ada tangis-tangisan, nggak ada pidato-pidato yang speech yang mengundang masa lalu, tuh nggak ada gitu, karena nggak ada TV. Giliran SCTV tayangin, keluar deh semuanya, gitu kan. Itu kan menjadi pertanyaan, kenapa waktu di sungkemannya Al tidak ada speech, kenapa waktu sungkemannya L ada speech yang mengungkit-ungkit masa lalu. Kan saya udah wanti-wanti, jangan mengungkit-ungkit masa lalu lagi. Karena apa? Karena kalau ungkit saya akan bongkar semuanya. Gitu. Tapi di satu sisi banyak juga netizen yang mendukung Pade karena mereka netizen tahu banyak Pade juga sayang sama anak-anak, dan anak-anak juga kalau saya pernah dengar statementnya lebih memilih bersama ayahnya karena suka cerita sejarah. Bukan, kalau itu kan masa lalu ya, buktinya A sama L itu tetap tinggal bersama saya kan. Hanya Dul yang memilih tinggal bersama ibunya setelah kecelakaan. Artinya apa ya? Ya kalau bisa dibilang sebenarnya kenapa sih kalau nggak mau dibilang salah, ya salah semuanya lah, ya kan? Bundanya salah, saya juga salah. Tapi kan kalau ini kan enggak, seolah-olah semuanya salahnya dilimpahkan kepada saya semua. Itu yang membuat kesel kan itu. Ada lagi? Yang happy ya sekarang ya. Loh, jangan dong. Ya udah. Jangan. Pade yang soal ini Pade. dulu Pade. Itu kan, aduh, mas ulang lagi. Nggak apa-apa. Kan dari September sampai November, apakah ini kan surat perjanjian aja Pade kan? Apakah dari setelah itu sebelumnya dengan sosok yang sama juga udah tercium oleh Pade, makanya Pade Desember mentalak 3 langsung? Ya saya pernah menemukan apa Maya telepon-teleponan mojok itu, saya pernah rampas handphonenya gitu. Berarti dari 2005 Pade, sorry. Iya, 2005 iya. Oh. 2005. Tapi pernah mempergoki langsung nggak sih Pade kayak mereka tuh ketemu gitu? Tentang kebahasan. Ya kalau kata kebahasa teleponan aja. Kalau yang lain-lainnya kan pengakuan. Yang saya bilang sama Ijaz itu pengakuan. Tapi setelah mengaku, alasannya apa? Mungkin karena gimana gitu? Mana ada alasan? Alasannya selingkuh gitu ada nggak? Ya nggak ada, selingkuh ya selingkuh aja alasannya. Alasannya kesepian. Pade kan terus sama ini. Masa alasannya Ahmad Dhani kalah gagah, nggak mungkin kan? Gagahan yang ini sih gitu kan, nggak mungkin. Pade kan terus sama ini mungkin netizen atau masyarakat tahunya kan Pade yang ada main, apa mungkin bagian dari Pade juga mau memberi klarifikasi atau seperti apa? Enggak, kalau saya sih, yang kan saya sebenarnya udah males bongkar ini kan, sebenarnya males. Tapi karena diungkit-ungkit terus udah 20 tahun. Bahkan Maya sudah menikah selama 10 tahun bersama Irfan Muslim, kok masih ngungkit-ngungkit masa lalu gitu loh.
Makanya saya kesel dan saya udah di podcastnya Densu kan saya sudah wanti-wanti, awas lo ya, jangan diterusin lo ngungkit gitu. Ternyata diungkit lagi. Giliran ada TV, siraman ada TV, bikin drama lagi gitu. Pak De, sedikit dong Pak De, ini update Alisa. Alisa sudah dekat, kepalanya udah bahasa Jawanya itu untuk ya, tinggal 1-2 hari ini aja. Oke? Proses normal. Normal, Alisa maunya normal. Dah, ayo. Pak De, mungkin setelah ada pemberitaan ini akhirnya El menyuruh dulu untuk menikah di KUA aja, itu gimana Pak De? Apa haknya El nyuruh dul? Kan saya bapaknya. Kamu gimana sih? Berarti kayaknya di KUA, emang beneran mau di KUA aja apa gimana Pak De? Kalau saya sih maunya ngunduh mantu saya maunya ngunduh mantu dan ngunduh mantu ya terserah saya gitu. Dan saya nggak pengen terjadi lagi hal-hal seperti ini gitu. Bisa dibagi aja misalnya siraman biar sama ibunya lah kan, ngunduh mantu biar sama saya juga nggak pengen, keluarga saya terutama tidak pengen ketemu lagi sama Maya, keluarga besar saya gitu. Makanya kenapa alasan tidak mau datang ke Bali ya karena keluarga besar saya tidak mau bertemu dengan Maya lagi gitu. Udah muak gitu. Saya pun juga termasuk menyesal tidak ada perjanjian dengan El untuk acara akad nikah dan siraman ini karena banyak hal-hal yang tidak kita sepakati sebenarnya gitu. Oke? Pak De, ini berarti akan ada perdamaian apa dengan statement Pak De ini? Ya kamu kira-kira sendiri aja. Tapi Pak De, El Rumi sudah pindah rumah atau Belum. El Rumi rumahnya di Pondok Indah juga dekat rumah saya. Persiapan sambut cucu. Iya, gimana Pak De? Nanti aja kalau udah mau jumpa pers lagi kalau udah. Pak De, Aku minum dulu dong. nyiapin ini rondenya mah. Katanya si Pak Haji dibeliin rumah Pak De sama El Rumi itu bener Pak De. Dibeliin mobil. Mungkin aja. Pak De, nyiapin kado nggak Pak De? Iya. Buat Cucu Pak De, cucu pertama ini Pak De. Nama. Gak usah. Cucu pertama gimana Pak De? Menghadapi persiapan. Udah dong minum jangan di syuting dong udah. Udah. Ini cas lagi. Istirahat 15 menit. Gimana? Yang kecil. Ada yang mau iseng-iseng baca tapi Boleh, jangan Pak De. disiarin. Gimana lagi kita banyak kan ya? Jangan di videoin.